pagi Wilujeng Enjing. Terus good morning healing lover. Nih sekarang Teteh ada di wisata alam. Pokoknya mah baru. Namanya itu wisata alam Pangsalatan. Pokoknya ikutin terus Teteh. Hayu urang ameng ka gunung. Ka gunung. Ayo pokoknya healing lover yuk go. Come on. Nah, healing lover Teteh udah nyampe di wisata alam Pangsalatan. Nih, sekarang healing lover yang mau kesini harus nih liatin. Beli tiket reguler 20.000 Senin sampai Minggu. Ayo beli dulu tiketnya. Pagi Kak. Pagi. Ada yang bisa bantu? Hoyong meser tiket. Tiket untuk 2 orang. 2 orang untuk reguler atau yang camping? Oh, reguler aja. Reguler aja, oke. Bentar ya Kak ya. Oke. Tiket masuk 20.000 murmer. Jadi kumpul kenjang bakso 2 mangkok bisa kesini. Nah. 2 orang ya Kak ya? Iya. Jadi 40.000 ya Kak? Di dalam ada apa aja di dalam? Dalam kita ada kayak camping ground gitu. Oh, Terus camping ground. iya camping ground. Terus ada sungai juga di sebelah tengah sana. Jadi bisa main air juga. Nih. Main Bisa air, keliling. tapi nggak pakai baju renang kan? Ya gak perlu. Iya. Kak, tiketnya. Tiket 20.000 ya guys. Per orang, bukan per rombongan, per orang. Ini kembaliannya Kak. Terima kasih. Iya. Sama. Nah, kita masuk guys ke ada camping ground. Ayo come on, healing lover, kita jalan-jalan, kita lihat di Pangsalatan itu ada apa aja. Harus ada yang nemenin nih. Ya, Kenali, halo Kak. Ayah Teteh cantik. Bisa dibantu. Yuk, kenalin nih Teteh sama tim kameramen dari Ciwalen TV. Mau jalan-jalan nih keliling-keliling di sini. Boleh. Bisa ditemenin? Bisa banget. Nah, sama Teh Rina cantik. Halo. Nah, Teh Rina di sini sebagai Aku di sini marketing, Yo. promosi lah ya. tuh kebenaran sebagai marketing. Hayu atuh. Ayo langsung aja. Hayu langsung aja. Oke. Di sini emang konsepnya itu wisata alam ya. Iya betul Kak. Ih, Teh Rina tapi enak banget ya. Enak banget ini, Wisata asri banget loh Kak. asri banget. Pokoknya mah wajib orang Cianjur Harus banget. dari Sabang sampai Merauke emang Oke. asli ka dieu. Karena memang ini masih baru banget loh Kak. Ini sebulan. Kemarin kita baru grand opening di tanggal 4 Juli. Grand Jadi opening? Ini prosesnya 1 bulan udah kayak gini loh. 1 bulan, mantul. 1 bulan udah kayak gini. Nah, sekarang kita kemana dulu nih? Nah sekarang itu kan aku mau nunjukin nih ada 3 jenis camp di sini tuh, ada riverside, balkoni, sama community. Karena kebetulan kita udah di sini nih, kita ke community camp dulu ya di atas bos. Oke, siap Hayu. Mendaki gunung, healing lover mendaki gunung. Come on. Nih dari sini kita bakalan dikasih kejutan nih Kak. Karena tempatnya luas banget. Kita itu di sini ada 7,7 hektar. Wow, mantap. Keseluruhannya 7,7 hektar, cuman yang baru kita garap nih Kak 3,6 hektar. 3,6. Seperti itu. Oh, mantap. Tempat sampahnya
unik banget. Iya nih. Yuk, Nah, bentar lagi nyampe nih. Lumayan Healing Lover. Tapi Luas nggak banget ya, sampai 2 jam sih. Enggak. Kecil segini mah. Mantap. Lihat dong sekelilingnya, luas banget. Nah, ini 7, biasanya dipakai 7,7 hektar. Oh, Luas kan, Kak? dipakai buat komunitas. Camp, banyak. Camp community itu ya rata-rata memang untuk komunitas. Kalau yang bawa tenda sendiri juga bisa. Activity, event activity gitu nggak? Iya, Kebanyakan iya. dari sekolah-sekolah. Banyak deh. Jadi LDK kalau- kayak gitu. Per orangnya ngecamp bawa tenda sendiri mah 30.000. 30 aja. Murah. 30.000. Iya. Mantap. Nah, tapi kalaupun mau tenda dari kita juga bisa. Jadi masuknya paket ya? Paket. Nah, paketnya itu mulai dari 250, Pak, sampai 450. Mantap. Perbedaannya itu cuma dari kapasitasnya aja sih. Kayak yang 250, kapasitasnya 3 orang, 355 dan 450 itu 7 orang. Dan fasilitas lainnya. Tapi itu bener-bener fasilitas full banget kayak kita Full. nginep di hotel. Dimanjakan banget. Apalagi kalau bangun tidur nih, Kak, pas buka tenda, Masya Allah, cantik banget pemandangannya. Iya. Mantul, bener-bener. Ih, tapi di sini ada curugnya nggak sih? Kalau curug nggak ada, Kak. Nggak ada. Ih, Hmm. ya Allah. Nah, Tempat ini sampahnya, tempat sampahnya. Healing Lover B3 Anorganik Anorganik, sama organik. Di sini tuh emang udah disediain tempat sampah biar memang masyarakat sini nggak buang sampah sembarangan gitu, nggak berserakan lah ya. Jadi tetap kita wisata ngecamp, tapi tetap jaga kebersihan. Kebersihan. Oh, ini openingnya itu tanggal 4. Kemarin 4 Juli masih baru Kita banget. kagak kesini. Kenapa nggak kesini coba? Opening gede-gedean. Rame banget acaranya karena acaranya mulai dari sore sampai ke besoknya lagi. Wow. Mantap. Itu ada tarian-tarian. Ya banyak deh, Kak. Makanya kenapa kakak nggak datang aja sih kemarin gitu loh. Kagak tahu. Kita job yang lain. Sibuk ya, Bun? Nanti pokoknya kalau ada acara apa-apa calling. Pasti harus datang ya. Udah diundang Pasti, nggak sip. datang nangis nanti gimana? Itu masih jauh, Jauh banget nih, Kak. Gimana, mau lanjut apa memang aku mau ngejelasin yang 2 camp nih? Ada Riverside sama Balkoni. Itu tuh VIP dari wisata alam Pangsalatan ini. VIP. Iya. VIP. Ada VIP dong. Jadi yang bisa bener-bener bulan madu bisa di sini ya? Bisa banget. Nah, bisa banget Healing Lover pokoknya. Aduh. Ya udah deh, kita kesini dulu aja ya tuh. Nyampe situ tuh Mau ke kesana atas ya, ke atas boleh. lah. Di sana itu nantinya ada danau loh, Kak. Danau. Ada danau dan kampung Vietnam. Kalau misalkan kakak mau ke kampung Vietnam boleh sih, tapi Hayo. jalannya agak jauh nih, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, Yakin lanjut. kuat? Yakin. Lanjut? Healing Lover Lanjut, semangat kan. ke kampung Vietnam, ya. Kenapa disebut kampung Vietnam? Memang dulunya ada Apakah sejarahnya sih, Kak. Bukan orang-orang Vietnam ya, enggak. Orangnya juga sama kok kayak kita sama. Cuman biar lebih wow sama di sana, kampung di sana Siap, kayak Kayu. apa sih? Healing Lover, kita menuju kampung Vietnam. Hai, Penasaran nggak sih kayak gimana? Nah. Ikutin terus ya. Ayo kamu. Aduh. Nah, Hai, ini kita udah ayo. setengah perjalanan menuju kampung Vietnam. Wow. Tapi ada sesuatu nih yang bikin mata kita terpesona. terpesona. Terpesona Ayo lah ya. mana? Ada danau di sini tuh. Cuman memang masih banyak orang yang belum tahu kalau di sini tuh ada danau.
ini masih masuk kawasan Pangsalatan, Pangsalatan. juga nantinya. Iya. Wah, mantap. Luas banget kan? Masih kuat gini? Hayu. Danaunya mana ya? Ini di sebelah kiri. Karena memang kita prosesnya belum sampai atas, jadi ya masih asri aja, masih alami kayak gini. Bener-bener masih alami ya. Nah, Teh, ini danaunya. Nanti pun ke depannya ini ya, karena memang kita masih baru, nanti lahan kita sampai sini juga. Wow. Gitu. Tapi nanti danau bener-bener cantik nanti di cantik sini ya. Iya, karena emang ini tuh baru 1 bulan nih guys kita, jadi masih fokusnya di camping ground, tapi sambil berjalan pun kita memikirkan untuk yang lainnya kayak Mantap. outbound dan lain-lain gitu. Jadi masih banyak Yes. kejutan nih di Pangsalatan itu tuh ada apa aja. Oke. Wow, itu danaunya ya. Terus kampung Vietnamnya itu sendiri mana nih? Penasaran Masih. ya? Nanti ya Teh ya. Masih jalan nih, masih Kenapa 50% bisa? nih. Wow, Kuat gak ya? 50%. Kuat gak nih? Kuat. dong. Nah, Teh, ini danau tuh masih kawasan wisata alam Pangsalatan. Masih asri banget, masih hijau banget. Ijo, healing lover. Ya Allah. Iya, ayo buaya tuh. Saya orang Gua- ya. Nah, buaya nggak ada orai ayah. Orai kadut tadi Buaya kan, Teh. ada, buaya ada. Iya. Buaya. Nah, ini karena memang sekali lagi nih kita belum sampai atas untuk pengembangannya, masih di area bawah, jadi ini belum kita pegang gitu. Tapi emang ini pun lahan punya, bukan lahan punya sih ya, kayak masih wisata alam Pangsalatan gitu, masih masuk termasuk kawasan ya. Betul. Oh ya Allah. Kayak gini aja udah cantik. Wajib. Ini bagus buat foto spot juga bagus. Healing lover. Nih, wedding di sini bisa nggak apa-apa wedding. Hitam-hitam di sini. Wedding bisa. Bisa banget karena No. Kak, kemarin juga ada yang prewed kok di sini. No, Area sini kan? sih ya, masih bawah-bawah nggak ke danau. Ya ke danau. Nah, untuk kalian ya yang mau prewed pun di wisata Pangsalatan tuh bisa. kan bisa. Wih, mantap. Nyampe, ini Wih. namanya Kampung Vietnam. Kampung Vietnam, healing lover. Teteh baru tahu. Baru tahu. Ini tapi ya jangan berpikir orang Vietnam sama mukanya gimana-gimana ya Teh ya. Enggak sama kok kayak Tapi kita. dia Sunda kan? Sunda. Oh Sunda. Cuma namanya aja Kampung Vietnam. Dari rumahnya ya seperti ini. Nanti lah Wow. Teteh lihat sendiri. Wisata alam, tapi kita bisa ambil budaya juga ini. Betul. Budaya. Wow. Ini sih ada sejarahnya. Iya pasti. Oh, tapi Sunda sih ya, cuma dia nama kampungnya aja. Bunda. Bapak, punten. Bapak. Bapak. Ih, kita berada di kampung Vietnam, guys. Tapi kampung Vietnam sih udah maju ini. Mereka udah Ada punya TV. motor, ada TV, Listrik lah listrik ada. udah masuk. Cuma bangunannya masih Seperti alami, bener-bener alami. Wih, bener ini wisata alam, tapi kita ada nilai plusnya juga. betul. Wih, jalan-jalan sama Teh Rina bener-bener mantap. Capek Healing nggak? lover. Capek Capek, nggak? tapi Puas kan? puas. Ah. Cek orang Sunda mah kaubaran. Tah, Ih, gitu, kita sampai nak kaubaran. diajak jalan-jalan teh ke kampung Vietnam, terus danau juga yang masih perkebunan juga alami. yang, Perkebunan warga juga. Ya Allah. mantap. Jiwa ibu-ibu ge tadi meronta-ronta teteh. Pengen Banyak. metik tomat, cabe jang nyambel. Nah, Lengkap. sekarang mau kemana lagi Nah, nih? sekarang itu kan tadi aku baru ngejelasin tentang community camp. Nah, kebetulan nih area sini, ini tuh area VIP, namanya Riverside Camp sama Balcony Camp. Ini Balcony Camp dan sebelah sana itu Riverside Camp. Sekarang kita ke Riverside Camp dulu ya Teh ya. Oke, hayu. Oke. Berarti emang ada 3 ya? Ada 3, Riverside,
balkoni sama community. Gitu. Itu harga beda-beda kan? Beda-beda banget. Oke, ngobrolnya Pasti sambil duduk masalah harga mah. Biar fokus. Boleh. Sekarang langsung aja. Nah, ini teh namanya Riverside Camp. Riverside gitu. Camp. VIP-nya nih. VIP punya nih. VIP punya, mantul. fasilitasnya juga banyak banget. Mantul. Oke, sambil duduk aja kali ya kita ngobrol. Sambil duduk capek. Capek ya, abis jalan-jalan ke atas, tapi Healing. kebayar lah capeknya. Bayar. Healing Lover, Teteh berada di area Wisata Riverside alam Camp ya, ini ya. Pangsalatan, iya betul. Nih, wisata alam Pangsalatan. Jadi gini Healing Lover, di sini ada tiga tipe. Satu yang VIP sini nih, yang namanya Riverside Camp. di sini Riverside Camp Yang sama di belakang kita balkoni. nih, ini balkoni camp, Tuh. yang di atasnya itu community Community. camp. Gitu. Community, jadi emang khusus buat rombongan. Nah, Teh Rina apa? mau nanya nih, Nah, paketnya kumaha harga? Bersahabat kah? bersahabat banget dong. Wow. Tebak, Berapa? lupa nggak di tadi aku udah bilang berapa ya? 200 ya? Mahal banget. Berapa itu? Oh, tiket reguler 20K. Terus yang ngecamp dia 30. Kak. Tapi belum tenda kan? Belum. Nah, yang 30K itu khusus yang bawa tenda sendiri. Oh, khusus buat tenda Gitu. sendiri. Nih kalau misalnya Healing Lover mau ke sini, paket dia pengennya itu bawa badan aja, pengen terima bersih, makan, fasilitas apa? Berapa tuh? Itu kita mulai dari 250K. Itu ada namanya paket Pangsalatan 1 sampai 3. Untuk paket 250 sendiri itu ada asuransi sama HTM-nya juga, tenda dom, kapasitas 3 orang, sleeping bag, matras juga gitu. Nah, perbedaan dari paket Pangsalatan 1 sampai 3 itu dari kapasitas orangnya aja sih, Teh. Kapasitas orang. Ada yang 3, 5 sama 7. Nah, itu untuk community camp ya. Kalau untuk VIP sendiri itu ada Riverside Camp sama balkoni. Riverside ini kapasitasnya 4 orang, Teh. 4 orang. Nggak boleh 5 nih, nggak boleh. Boleh nggak ya? Kalau misalnya Teh, Boleh nih, anak pengen kecil. 5 nih, paling anak kecil. Boleh. Nah, anak kecil itu nggak bayar dari 5 tahun ke bawah. Ih, 5 tahun ke bawah gratis. Jadi rekreasi juga gratis dong kalau 5 tahun ke bawah. Ada Nah, gratisnya. kita juga bisa untuk misalkan rata-rata kan di Riverside ini untuk family ya. Kayak pengen jalan-jalan nih, pengen trek lihat perkebunan atau enggak sungai-sungai itu kita bisa bawa. Kita nanti temenin jalan-jalan ke sana sambil kayak tadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Banyak banget sih kalau untuk VIP sendiri fasilitasnya banyak banget. Asuransi, HTM, listrik juga, dapat air juga. Banyak deh fasilitasnya. banyak. Buka aja nih kita tuh, Instagramnya. Bener. Wisata alam Pangsalatan. Wisata alam Pangsalatan, Healing Lover pokoknya yang mau ke sini, yang belum tahu di Cianjur, Cipanas khususnya nih di Rarahan ada wisata alam nu endul pisan endah. Ih, Pokoknya murce. HTM Terus, juga. Murah Mantap. banget lah ya. Murah. Baso ngumpulkan heula tong jajan baso mau jajan baso pokoknya mah 2 kali. teteh mereka dia rek main nih. Jadi emang fasilitas musola ada, listrik, toilet Dari ada, keamanan juga. ya. Udah include Bener-bener semuanya. mantul pokoknya mah. Pokoknya Terus dari pemandangan juga teh dengan uang segitu itu kayak kebayar ya. kebayar banget sih. Yang untuk stres nih apalagi ngeliat ke atas apalagi langsung kayak wah, Nih teteh aja pertama kesini, ih kok sakieu sih. Tapi pas diajak nih, ke atas. beuh, Luas. luas banget. Sampai diajak ke Kampung Vietnam. Teteh baru tahu loh di Cianjur aya Kampung Vietnam. Kalau Terus nggak kesini, danaunya juga ya. kan? Nih kalau nggak kesini, mual apal. Ih, pokoknya mah benar-benar Healing Lover kudu wajib coba ke wisata alam Pangsalatan. Ditunggu. Untuk Ditunggu alamatnya ya. di Jalan Kebun Raya Cipanas Cibodas, Cibodas. Blok Pangsalatan. Blok Pangsalatan. Pokoknya Healing Lover yang mau kesini hubungi Teh Dini, bisa Teh Rina. Pokoknya jangan lupa subscribe Ciwalen TV. Ih, tong hilap. Gimana? Subscribe. Ini Ciwalen TV. buat panggilan khususnya apa nih buat sahabat-sahabat? Healing Lover. Healing Lovers. Healing Lover. Lovers nih jangan lupa subscribe YouTube-nya Ciwalen TV.
subscribe. Dan jangan lupa follow Instagramnya Wisata Alam Pangsalatan dan TikToknya juga ya. Oh, TikTok. Ada TikTok juga. Karena di sana banyak informasi-informasi terbaru mengenai wisata alam Pangsalatan ini. Sip. Pokoknya mah Teteh masih terus malam juga masih standby sini. Masih dong sampai malam. Mau ngikutin wisata Pangsalatan kalau malam gimana Seperti sih? apa sih? Indahnya kayak gimana sih? Tunggu aja. Nah, Oke? terus kita belum wawancara juga direkturnya itu sendiri. Kenapa bisa ada ide seperti ini? Brilian banget. Pokoknya di desa, tapi ada wisata alam nu bener-bener, aduh, tong jauh-jauh ke Surabaya, ke Bandung. Nih, di Cianjur juga ada, Cipanas, mantul. Dadah, nanti kan malam. Tapi kita masih jalan-jalan sih. Good. Bye. Ya, ketemu lagi Healing Lover Teteh. Di samping Teteh udah ada Tante siapa? Yuni. Tante Yuni. Iya. Dia ngecamp di Wisata Alam Pangsalatan juga. Nih, kita tanya-tanya nih, kesan pertama nginep di sini gimana nih? Kalau waktu pertama awal sih kita memang gak suka camping ya, ya kan? Takut ular, pokoknya lihat kamar mandinya juga, ya pokoknya berbeda lah karena memang gak pernah camping. Iya. Tapi setelah masuk Pangsalatan ini, memang tempatnya tuh benar-benar enak, nyaman, dan kita tuh nggak mikir apa-apa lagi, gitu. Lebih enak di sini dibandingkan kita yang di sana. Endul Pokoknya enak pokoknya mah banget. ya. Pokoknya bikin hati tenang. Pelayanannya itu sendiri. Kalau untuk Gimana? pelayanan bagus. Di sini semua ada. Kayak tempat tidur, selimut, sleeping bag. Buat air minum pun mungkin kayaknya bisa dikasih dispenser juga kayaknya ya. Dispenser. Pakai dispenser. Dan ada meja juga, dan ada kursi juga. Dan yang kalau mau cobain ke Pangsalatan, bisa langsung Pangsalatan. Nah, Pasti pokoknya, enak deh, bakal kesinian endul. terus. Yang suka wisata alam jangan ragu-ragu. Pokoknya mah hayu dari Jakarta, Tangerang, pokoknya mah iya, betul. Sabang sampai Merauke. Hayu Bandung. Sok, sini. Sok, sing murudul ka dieu, pokoknya sing murudulnya ka dieu. Nih, Teh Yuni nih, dia juga sama-sama punya channel YouTube. Iya, namanya? suami punya channel juga. Oh. Mu'alaf Print Channel. Oh iya. Mantap, kita sharing-sharing juga tadi. Iya. Mantap pokoknya mah ya. Healing Lover, pokoknya jangan lupa subscribe Ciwalen TV dan Mu'alaf Print Channel. Channel. Ya, dadah. Dadah, makasih. Ya, Healing Lover, Wilujeng Wengi, good night. Pokoknya nama ya Allah, Teteh baru nyampe nih di Wisata Alam Pangsalatan. Soalnya belum ngobrol-ngobrol sama direktur di sininya nih. Nih dia habis kelar makan, Teteh juga
di Pasian Emam jeung jengkol terus sepi sambel lalaban pokoknya mah mantul. Emang kebenaran di sini lagi ada cara juga liatin bakar-bakar ayam terus bukan ya ikan bakar ya, ikan bakar gurame nu merah teh aning mantul. Pokoknya hayu ikutin terus teteh, kita cari nih Pak Direknya di mana. Orang comot, orang cari info, korek pokoknya mah ampe tuntas biar kita bisa go pulang bobo cantik. Ayo come on. Healing Lover, di samping teteh udah ada direk di sini, direktur di sini wisata alam Pangsalatan. Kita kenalin dulu ya. Wilujeng Wengi Baraya. Apa jawabannya? Sok Wilujeng Wengi nya. Wilujeng Wengi gitu. Om Digul namanya, tapi nama aslinya mah Adi Suratman. Pak Adi Suratman. Nah, Healing Lover kita tanya-tanya nih kenapa bisa ada ide brilian terus diriin wisata alam Pangsalatan ini, idenya dari mana? Bisa kok bisa sih kieu nya? Kita tanya langsung. Idenya sendiri itu kenapa bisa camping ground terus bisa benar-benar di otak teh hayu kan ini wisata baru nih. Openingnya itu tanggal 4 ya. Nah, tanggal 4 bisa dijelasin sama Pak Adi, coba jelasin Cara ide sama gagasan ini kenapa Pangsalatan ada di sini. Saya harus sapa dulu dari siapa? Healing Lover. Healing Lovers. Berapa banyak? Banyak 2000-an ya. Saya nggak bisa ribuan. sebutin satu persatu namanya ya. Udah deh, pokoknya Healing Lovers. Malam ini kita dapat kunjungan luar biasa dari siang ya tadi. Dari siang kita. Dari siang udah keliling-keliling. Sekarang Keliling-keliling. ya bicara visi misi kenapa Pangsalatan ini ada. Sebetulnya panjang lah ini ceritanya ya. Karena perjalanan Pangsalatan ini sampai ada. Ini lahir dari diawali, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kebetulan saya diminta melalui amanah Musdes, Musyawarah Desa di Cimacan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ini diminta diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjadi Direktur BUMDes. Artinya tugas pertama secara sesuai dengan perintah Undang-Undang PP 11 tahun 2021, Permendes nomor 3 tahun 2021 yang mengamanahkan BUMDes untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Maka langkah pertama kita adalah bagaimana memetakan sebetulnya potensi ekonomi yang ada di desa ya. Sebelum kita keluar, sebelum BUMDes ini menjadi perusahaan yang berbadan hukum ya sesuai dengan yang sudah kita dapatkan ya sertifikat langsung waktu itu di Jakarta oleh Bapak Presiden Jokowi. Kebetulan di Cimacan ini menjadi satu-satunya BUMDes di Kabupaten Cianjur yang mendapatkan undangan secara resmi ke Hotel Bidakara itu tanggal 10 Desember tahun 2021. Nah, tugas fungsi BUMDes ini bagaimana menjadi motor penggerak ekonomi. Maka kita melakukan pemetaan. Ternyata Cimacan itu potensi besarnya di sektor pariwisata. Nah, dari pemetaan kita ternyata memang potensi-potensi yang ada ini ya dari alamnya, dari masyarakatnya, dari budayanya. Saya prihatin sebetulnya dari puluhan tahun berlangsung lama potensi ini tidak tergarap secara maksimal oleh pemerintahan Desa Cimacan. Ya banyak faktor lah, saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang pasti potensi-potensi sebagian besarnya sudah dikuasai oleh pihak luar dari pemerintahan Desa Cimacan. Jadi pemerintahan Desa Cimacan hanya menjadi penonton nih. Masyarakat hanya menjadi penonton, hanya sebagian kecil manfaat yang didapat. Itu pun mereka ya hanya di luar dari sebetulnya income besarnya ya. Hanya menjadi pedagang yang memang itu hanya menjadi pendukung yang tidak punya posisi tawar yang tinggi terhadap potensi yang dimilikinya ya. Nah, potensi-potensi yang ada disebut saja ya di Cimacan itu ada Kebun Raya Cibodas. Terus ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ada pendakian Gunung Gede Pangrango, ada air terjun Ciberem, ada Kanopi Trail, Mandalawangi. Nah, ini beberapa potensi wisata yang ada. Nah, ini tidak terkelola memang karena ini persoalan political will ya pemerintah ya. Artinya dari pusat sampai ke daerah, dari provinsi sampai ke kabupaten
ini tidak ada keberpihakan secara serius ya tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bagaimana memberikan sesuai dengan perintah undang-undang desa itu kewenangan lokal berskala desanya. Bagaimana desa dengan potensinya itu bisa memaksimalkan supaya dia menjadi sumber ekonomi. Tapi sumber-sumber ekonomi tergerus ya terserap keluar desa, ya larinya ke Pemda, larinya ke provinsi, larinya ke pusat. Sebut saja Kebun Raya Cibodas itu dikelola oleh perusahaan luar ya dari Jakarta, dia bekerjasama dengan BRIN, sekarang dulu LIPI. Iya, LIPI. Nah, seluruh potensi penghasilannya itu larinya ke sana, ke Jakarta, ya. Berapa persen yang didapatkan oleh desa? Tidak ada sama sekali, 0. Ya bisa dicek nanti ke kepala desa ya. Terus kemudian dengan TNGP, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di bawah Kementerian Kehutanan, sama halnya begitu, larinya ke pusat. Berapa yang didapat dari pemerintahan lokal? 0 juga. Ini kan persoalan eksploitasi potensi ekonomi ya di lokal ya di desa itu. Kita sangat prihatin. BUMDes sesuai dengan perintah undang-undang untuk menggali potensi itu, apa yang kita mau gali? Kalau memang potensi yang ada diambil alih oleh pihak-pihak luar. Kita sudah coba melakukan negosiasi, pendekatan, lobby, ya untuk mengajukan kerjasama dan lain sebagainya, sebagaimana supaya pengelolaan ini bisa, ya paling tidak kita nggak menjadi pengemis di desa, tapi kita berikan tenaga kita, pikiran kita, apa yang bisa kita kerjasamakan. Sampai saat ini belum ada sama sekali. Terutama ya pemerintahan lokal di Cianjur, ya Kabupaten Cianjur. Ini terkait dengan tata kelola manajemen kawasan terpadu wisata Cibodas ya. Ada di sana ada potensi perparkiran, ada potensi untuk kebersihannya, ada potensi untuk pengelolaan kios dan lain sebagainya. Ini pun kita tidak diberikan kewenangan sama sekali. Itu ditarik seluruhnya oleh Pemda. Malah Pemda memberikan bekerja sama dengan pihak luar, ya. Padahal ada kelembagaan ekonomi ya yang punya potensi di desa ini juga tidak menjadi perhatian khusus bagi ya katakanlah kawan-kawan yang ada yang berkuasa sekarang di lokal ya di Pemda. Nah, kita bukan berarti BUMDes ini sebagai ya kalau kita aktivis, kalau kita LSM mungkin udah demo ya. Tapi karena BUMDes ini secara badan hukum, ya secara formal dipayungi oleh hukum, punya mekanisme tata cara dan lain sebagainya, kita tempuh dengan cara yang konstruksif. Kita memetakan di luar dari apa yang mereka kuasai lah. Ada beberapa lahan-lahan yang dimiliki oleh orang Jakarta, tetapi ini diterbengkalaikan, tidak diurus. Nah, kita coba dekati ya pihak luar secara personal untuk bagaimana kita menerapkan konsep-konsep pengembangan wisata yang memang kita lihat potensinya besar. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Karena apa? Ya karena memang dari landscape alamnya, dari potensi agrowisatanya, ada dari potensi camping groundnya, dari potensi trekkingnya, dari beberapa potensi yang memang ini disukai oleh wisatawan. Ini bisa sebetulnya dilakukan. Kalau di luar dari itu konsep wisata yang udah ada itu banyak ya, kayak misalnya camping ground, terus apa namanya taman rekreasi, banyak. Tapi kita coba menghadirkan dengan konsep desa wisata Pangsalatan ini seluruh apa namanya tempat-tempat destinasi yang ada itu, dari Kebun Raya, dari camping ground Mandalawangi, dari air terjun Ciburung, ini di Pangsalatan ada semua, ya fasilitas apa yang diminati oleh para wisatawan itu ada semua di sini. Nah, makanya konsep dari Pangsalatan sendiri berdasarkan dari keresahan kita untuk bagaimana memaksimalkan potensi desa, kita coba buat skema bisnis plan-nya, skema ya hitung-hitungan secara finance-nya ya untuk cash flow-nya, terus kita lakukan uji kelayakan. Akhirnya melalui Musdes kembali kita putuskan untuk kita bekerja sama dengan pihak pemilik lahan ya kebetulan dari Jakarta seluas 7,7 hektar ini akhirnya disepakati ya setelah kita lakukan pemaparan tentang bisnis plan kita, 7,7 hektar ini dikerjasamakan pengelolaannya kepada BUMDes Cimacan Marhama. Nah, apa langkah-langkah selanjutnya? Yang pertama, kita urus segala perizinan legalitas formalnya. Ini bisa menjadi tempat wisata, tempat hiburan dan rekreasi. Nah, perizinan ini kita sudah lengkapi. Sambil jalan kita lengkapi ya. Untuk sementara ini tahap pertama memang kita konsentrasi di camping ground. Camping ground ini sudah terbangun ya. Artinya ada fasilitas untuk camp dengan 3 jenis. Ada camp riverside
Jadi campnya ada di pinggir kali itu, ya kita fasilitas VIP-nya di situ camping ground-nya. Terus kemudian ada secara middle-nya, untuk klien yang middle bisa ambil yang di balkoninya, balkoni camp. Dia masih dapat view kalinya, dapat view alamnya, dapat view Gunung Gede Pangrangonya. Nah terus kemudian ada 3 ya di camping ground ini, ada yang namanya jenis camp community. Yang lebih sebetulnya kepada aktivitas grup ya, baik perusahaan, swasta, instansi, sekolah dan sebagainya yang lebih banyak sebetulnya. Nah, dengan nama wisata alam Pangsalatan ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita memberikan manfaat ini sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena apa? Ya sesuai dengan tugas dan fungsi dari BUMDes Cimacan Marhama itu untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan potensi ekonominya. Maka skema permodalan yang dilakukan oleh BUMDes Cimacan Marhama ini juga kita lempar melalui Musdes kembali, itu lelang investasi untuk memberikan bagaimana kesempatan kepada masyarakat untuk punya saham untuk wisata alam Pangsalatan ini, sehingga keuntungan yang didapat dari wisata alam Pangsalatan ini kita berbagi. Ya, pemilik modalnya siapa? Ya masyarakat. Ada sesuai dengan perintah undang-undang juga, desa juga harus menyertakan modalnya. Itu dibatasi, ya diprotek. Desa itu 51% dari permodalan skemanya ya. Kemudian dari masyarakat itu 49%. Jadi tujuannya dari proteksi itu adalah bagaimana ini kembali kepada masyarakat kembali. Karena sesuai dengan kesepakatan di dalam ADART kita, itu bagi hasil skema pembagi hasil dengan desa, karena ini milik BUMDes, ya milik desa ya. Jadi kita berbagi hasil sharing profit itu di akhir tahun dari laba bersih itu 50% masuk ke PADes. Gitu. PADes ini kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk santunan guru ngaji, dalam bentuk lain-lain yang memang kemanfaatannya kembali kepada masyarakat. Jadi sekali lagi, wisata alam Pangsalatan ini adalah usaha yang dikelola BUMDes dengan modal dari masyarakat, juga dari desa, yang hasilnya kembali kepada masyarakat. BUMDes hanya sebagai motor penggerak, pengelola. Siapa yang menjadi pekerjanya? Masyarakat setempat. Siapa yang dagangnya di dalam sini? Masyarakat. Terus siapa yang menjadi guide-nya? Masyarakat. Siapa yang sekitar sini sarana pendukungnya, ada agro, pertanian dan sebagainya, para petani-petani setempat. Intinya bagaimana kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada ini dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Ayo kita punya tempat usaha baru, namanya wisata alam Pangsalatan. Seluruh potensi yang ada bukan hanya dari sektor pertanian, bukan dari sektor pariwisata, tetapi lebih jauh lagi kita akan kembangkan bagaimana wisata alam Pangsalatan ini menjadi inkubator bisnis desa yang bergerak di sektor pertanian, yang bergerak di sektor pariwisata, yang bergerak di bidang UMKM. Karena kita akan libatkan masyarakat untuk yang berjualan di dalam, itu ada program namanya inkubator bisnis berbasis wisata. Jadi bagaimana sekarang masyarakat, ayo kita berkreativitas, kita berinovasi untuk membuat produk-produk wisata. Dari handcraftnya, untuk cenderamantanya, dari produk kulinernya, bagaimana unggulan desanya, ya makanannya, minumannya dan sebagainya. Sehingga sesuai dengan ini tahun ini kita kebetulan memperingati hari ulang tahun Desa Cimacan yang ke-91 dengan tagline tema Bangkit Bersama Menuju Kemandirian Desa. Inilah momentum kita, inilah kemandirian kita, tidak tergantung kepada penguasa lokal, tidak tergantung terhadap perusahaan di luar, tapi kita punya kemampuan ya untuk membangun potensi kita sendiri. Mudah-mudahan tujuan dari wisata Pangsalatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan skema, sesuai dengan perencanaan. Itu panjangnya. Panjang kali lebar. Sama dengan luas. Betul. Nih, itu healing lover dikasih info sampai bener-bener. Apalagi masih kurang nggak? Ini kalau mau dipanjangin masih panjang Sip, lagi. Bagus. No, masih panjang lagi. Ya Allah, tapi ya, kalau mau detailingnya kan, Sip. datang deh ke sini. Siap. Camp Represent yang kayak gimana sih? Fasilitasnya seperti apa sih? Balkoni camp seperti apa sih? Fasilitasnya seperti apa sih? Terus misalnya community camp seperti apa sih? Sebentar lagi kita akan buat ini, teman-teman dari MP juga akan bergabung untuk membuat satu spot khusus untuk tongkrongan
itu kedai kopi berikut teman-temannya. Jadi suasana healingnya dapat, suasana hiburannya dapat. Yang pasti cerita di balik itu ini yang lebih penting supaya kita punya respect, kepedulian dengan sekitar kita berbagi. Tujuannya adalah bagaimana tidak memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana kita punya manfaat sebesar-besarnya untuk banyak orang lah. Itu. Tapi emang benar Healing Lover, adanya wisata alam Pangsalatan salah satunya nih pengangguran berkurang. Pasti. Nah, lapangan kerja emang benar-benar yang dibutuhin. Benar, satu. Itu salah satunya nih. Yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya mah masih banyak. Mantap. Pokoknya Healing Lover, jangan lupa, hayu berbondong-bondong ke wisata alam yang emang benar-benar baru, opening 1 bulan kemarin, tapi udah, makanya tonton terus channel kita, wisata-wisata alam berikutnya. Pokoknya mah mantul. Jangan lupa subscribe Ciwalen TV. Gimana? Ciwalen TV. Ciwalen TV. Hatur nuhun Pak Adi. Sarangnya buat Healing Lover. Main ya sini ya, ditunggu ya. Oke. Ada kopi yang mantap nanti. Barista kita udah siap tuh. Siap. Oke. Yeay, Healing Lover akhirnya di penghujung acara kita. Nih, pokoknya ya warga-warga di Sabang sampai Merauke kudu pokok namanya kadeu wajib dicoba camping ground wisata alam Pangsalatan. Pokoknya di sini ada 3 tipe, riverside camp, balcony camp, sama community camp yang di atas banget. Emang bener-bener treknya itu mantul. Pas ke community camp itu bener-bener ya Allah, kita jalan-jalan terus di sana emang bener-bener masih alam banget, belum diapa-apain, masih asri. Ada danau, terus di sana ada kampung Vietnam juga. Pokoknya mah teteh pengen nginep di kampung Vietnam, kali-kali. Terus pokoknya Healing Lover ikutin terus perjalanan Ciwalen TV, jalan-jalan. Berhubung sudah malam, sudah ngantuk, kita bobo cantik. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Ayo.